Perkenalkan, nama saya Nanda Danonif dengan NIM A11 2021 13486. Saya kali ini akan melanjutkan mengenai penugasan kedua saya, yaitu tentang mengenai pengembangan tugas pembuatan website poliklinik dari kelas web developer. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai database-nya. Untuk penugasan pertama, saya hanya membuat database dokter, obat, pasien, serta poli. Namun pada penugasan kedua kali ini terdapat database yang baru seperti database tabel daftar poli yang terdiri dari ID pasien, ID data, keluhan, nomor antrian, status ID poli. Lalu database detail periksa yang terdiri dari ID periksa, ID obat. Lalu ada database jadwal periksa yang terdiri dari ID dokter, hari, jam mulai, jam selesai, status. Lalu terakhir ada database periksa yang terdiri dari ID daftar poli, tanggal periksa, catatan, biaya periksa, ID pasien. Lalu langsung saja kita temukan websitenya. Sini saya ada data dokter. Ini untuk tampilan dokter ada input jadwal periksa pasien, riwayat pasien, profile. Mari kita coba profile dulu. Pada halaman profile kali ini, dokter hanya bisa mengganti 3 inputan, yaitu namanya sendiri, passwordnya, nomor HP. Untuk poli yang dia tempati tidak bisa dirubah karena dokter di satu poli hanya ditentukan oleh admin. Sementara dokter tidak dapat menginputkan di mana poli yang akan dia bekerja. Kita coba misalnya namanya Darwin, yang sebelum Darwin Nunes kita ganti nama jadi Darwin, kita perbarui. Maka di sini selamat datang Darwin, yang sebenarnya adalah Darwin Nunes. Mari kita lihat di database dokter. Ini berganti yang tadi Darwin jadi Darwin Nunes. Lalu untuk input jadwal periksa, sini jadwal periksa masih kosong karena kita belum inputkan. Mari kita lihat database-nya dulu. Untuk ini hanya untuk baru ada data jadwal periksa dari dokter lain, sementara dokter Darwin belum ada. Mari kita inputkan data jadwal untuk dokter Darwin. Kita inputkan saja, kita pilih dokter, misalnya nama tadi Darwin. Harinya misal kita ingin hari Rabu, jam mulai kita setting saja jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Itu statusnya adalah aktif atau tidak aktif, kita aktifkan. Tambah jadwal, maka ini dokter Darwin mempunyai jadwal yaitu di hari Rabu jam 8 hingga jam 10. Jika kita cek database, maka muncul tadi ID dokter, yaitu ID-nya dokter Darwin, ID dokternya dokter Darwin, ID-nya 10 di hari Rabu jam 8 sampai 10, sama jam 8 Rabu jam 10. Lalu untuk codingannya di sini ada di jadwal, yaitu sama seperti apa yang sudah saya tampilkan di webnya. Ada ID dokter, hari, jam mulai, jam selesai, status. Lalu ini adalah untuk masuk ke dalam database-nya, seperti ini codingannya. Lalu sini dokter juga mempunyai fungsi untuk mengedit jadwalnya, tetapi edit jadwal sini hanya bisa aktif atau tidak aktif. Misalnya yang sebelum aktif kita input tidak aktif, maka jadwal berhasil diperbarui, kita oke, maka sini tidak aktif. Lalu kita lihat di database, maka akan muncul tidak aktif, yang sebelumnya adalah aktif. Lalu kita edit lagi, kita ganti aktif lagi agar bisa ditampung pasien. Ini periksa pasien dari pasien masih kosong karena belum ada pasien yang mendaftar. Mari kita log out dulu untuk pendaftaran pasien. Sini ada Kakpurus, passwordnya 1234. Ini adalah tampilan untuk halaman pasien. Ini adalah nomor rekam medis Anda. Tapi ini belum ada antrian karena si pasien Gakpo di sini belum ngantri, belum mendaftar ke poli. Mari kita daftar dulu. Sebelumnya kita inputkan nomor rekam medisnya. Kita copy paste saja sini, copy paste, pilih poli tadi Gakpo ada di poli dokter Darwin ada di poli gizi, misalnya keluarnya kekurangan gizi. Sebelum kita daftar, kita lihat dulu tabel
daftar poli. Sini masih kosong ya. Kalau kita daftar, pendaftaran berhasil, nama antara Anda adalah 1. Mari kita lihat 1 jadi 1 dan di sini tertambah ID 30, ID pasien 24, ID 27 serta nomor antrian 1. Lalu sini tabel 1 masih kosong karena pasien bernama Gakpo ini sudah mendaftar tapi statusnya belum diperiksa oleh Dr. Darwin. Jadi untuk merubah status ini kita harus kembali ke halaman dokter tadi untuk memeriksa apakah statusnya sudah diperiksa atau belum. Lalu ini adalah untuk coding pasien. Ini adalah untuk codingan pasiennya. Ini adalah untuk Andrea dia urutkan secara general dari siapa pasien yang pertama kali mendaftar, yaitu 1, jika ada lagi dari 2 dan seterusnya, 3 dan 4 dan seterusnya. Lalu kita logout, kita kembali ke Dr. Darwin dengan password tadi 1234. Lalu kita periksa pasien yang tadi awalnya kosong, sekarang ada nama Gakpo karena Gakpo tadi sudah mendaftar. Jadi lihat pasien masih kosong karena Dr. Darwin belum memeriksa pasien bernama Gakpo. Setelah juga status ini masih kosong karena Dr. Darwin juga belum memeriksa pasien atas nama Gakpo. Kita periksa, kita beli obat salah satu Paramex. Sini secara general sudah dibuat, yaitu biaya periksa diambil dari biaya periksa 150 ditambah biaya obat Paramex yaitu 5.000. Kita lihat di kodingannya ini periksa. Nah, seperti ini kodingannya, yaitu kos biaya dokter 150 ditambah harga obat yang didapat dari tabel obat. Ini nama obat, harga berapa tadi, Paramex 5.000 ditambah biaya periksa yaitu 150, yaitu sebesar 155.000. Catatan perbanyak makan. Mari kita lihat dulu di dalam database periksa. Oke, database periksa. Sini masih kosong ya karena kita belum inputkan dan statusnya kita selesai. Lalu simpan. Maka keluarnya tadi statusnya masih kosong menjadi AD, yaitu selesai karena si pasien Gakpo ini sudah dicek oleh Dr. Darwin. Mari kita refresh, maka muncul ya tanggal periksanya dari di tahun ini 2024 di tanggal seperti ini, tanggal 27 bulan 12. Catatannya berbanyak makan, biaya periksa 155.000. Lalu kita lihat pasien Dr. Darwin, tercatat bahwa pasien Gakpo telah diperiksa, selesai diperiksa pada tanggal 27 Desember. Lalu kita kembali ke halaman pasien. Kita Gakpo 1234, kita login. Maka lihat pasiennya telah diperiksa, yaitu nama pasien Gakpo, biaya 155.000, statusnya adalah selesai. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya presentasikan kali ini. Jika ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.